Nah ini kalian percaya nggak? Kalau di zaman sekarang ini cari orang yang benar-benar miskin di zaman sekarang ya, ini susahnya setengah mati Pak. Apakah orang-orang di Indonesia ini sudah jadi pada kaya raya? Jawabannya enggak. Karena ternyata yang disebutkan oleh Nabi Muhammad kita di salah satu hadisnya, yaitu hadis Muslim nomor 1682, itu ternyata artinya tidak harus umat Islam ini menuju kemakmuran ya. Sehingga ketika ada orang yang nawarin emas, itu emasnya nggak laku, nggak ada yang mau tuh. Karena bisa jadi literalinya tuh nggak gitu ya. Tapi bisa jadi entah karena mungkin emasnya yang palsu, sehingga orang itu nggak mau terima emas. Dan ini bukan bahas salah satu BUMN di negara Wakanda ya, yang katanya itu berpotensi merugikan negara hingga 5.000 triliun. Meskipun ya buktinya nggak ada ya. Dan berita terakhirnya ya katanya ini memang beritanya palsu. Jadi nggak ada ya kerugian negara sejumlah 5.000 triliun. Atau ya karena banyaknya orang-orang zaman sekarang ini cosplay ya jadi orang miskin ya. Sehingga kita sendiri tuh susah tuh nyari orang yang kalau kita kasih itu mereka bersyukur dan mau nerima apa yang kita kasih. Ya kok bisa gitu ya? Ya mari kita bahas lebih dalam lagi. Akhir zaman itu nyata Pak, dan tanda-tandanya yang disebutkan oleh Nabi Muhammad kita itu sudah saya alami sendiri ya. Contohnya nih, sulitnya cari orang yang benar-benar layak ya nerima sedekah dari kita. Ini bisa kalian coba sendiri ya, turun ke jalan, bagi-bagi sedekah, entah ya terserah, entah itu nasi box atau paket sembako, terserah kalian lah, eksperimen sendiri ya, semampunya. Yang ada ternyata kalau kita bagi-bagi nasi box, yang nerima itu belum tentu yang butuh ya. Mau kasih ke tukang parkir, ternyata tukang parkirnya sendiri perharinya penghasilannya bisa jutaan. Dalam video tampak seorang tukang parkir mengendarai mobil tersebut. Bahkan setelah turun dari mobilnya, tukang parkir tersebut langsung mengarahkan kendaraan orang lain. Viral tukang parkir di Bandung ternyata punya mobil sendiri. Viral di media sosial, seorang tukang parkir yang setiap harinya memikirkan kendaraan di sebuah minimarket di Bandung, Jawa Barat ternyata punya mobil sendiri. Sementara kita yang ngasih, gajinya per hari itu nggak nyampe segitu Pak. Ujung-ujungnya apa? Ya nasi boxnya dibuang. Atau ya dipilihin lauknya aja. Nasinya, sayurnya yang dirasa nggak enak dibuang. Padahal ya banyak yang butuh. Bener-bener butuh. Banyak yang ketika buka puasa mereka nggak tahu nih mau buka pakai apa. Tapi orang-orang ini ya buang aja. Jadi ya salah sasaran ya. Kalau kasih ke orang yang minta-minta di pinggir jalan, ya itu nggak jauh beda ya ternyata ya. Rumahnya loh di kampung itu mungkin 2 lantai, full furnish, mewah lagi. Viral seorang pengemis lansia di Jakarta Utara yang ternyata memiliki rumah mewah 3 lantai. Terlihat rumah yang berada di Muara Karang, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan itu memiliki ruang tamu yang lengkap dengan sofa dan dekorasi di dindingnya. Bahkan dapurnya pun memiliki kulkas dan kitchen set. Pengemis biasanya identik dengan kemiskinan, namun anggapan ini rupanya tidak berlaku bagi Legiman. Ya, Legiman yang mendapat julukan Mancekrek ini mengaku memiliki harta berlebih hasil dari mengemis. Kekayaan Legiman terungkap setelah ia diinterogasi setelah terjaring operasi penertiban Satpol PP Pati di kawasan alun-alun Simpang 5 Pati Sabtu malam kemarin. Saat ditanya petugas, ia mengaku memiliki uang dan aset hingga 1,4 miliar rupiah. Ia mempunyai rumah seharga 250 juta dan sebidang tanah senilai 275 juta rupiah. Tak hanya itu, ia juga memiliki tabungan 900 juta rupiah. Uang dan aset itu ia kumpulkan dari hasil mengemisnya dalam waktu 5 tahun. Dalam sehari, Legiman mengaku dapat meraup uang 500.000 hingga 2 juta rupiah. Sementara kita sendiri yang ngasih ini mungkin masih ngontrak, masih sebagai pejuang KPR yang cicilannya itu sampai bertahun-tahun. Dan bayarnya sendiri tuh udah empot-empotan banget ya. Ya nggak usah yang jelas-jelas cosplay jadi orang miskin ya. Lah yang kelihatan kaya aja, ketika ada bansos dari pemerintah, itu mereka ikutan antri loh. Udah gitu, yang antri ini motornya apa? NMAX, PCX, Vario terbaru, Scoopy terbaru. Mahal-mahal kan itu. Lah gimana sih? Orang saya pribadi aja, motornya itu cuman Vario tahun lama. Vario Techno 2012.
yang harganya kalau sekarang pasarannya nggak sampai 10 juta ya. Lah ini motornya pada bagus, lah kok cosplay jadi orang miskin? Pada punya malu nggak sih? Seorang emak-emak tampil memakai perhiasan emas saat antri bansos viral di media sosial. Penampilan emak-emak penerima bansos di Probolinggo itu pun menjadi sorotan. Lah ini bukti lainnya ya, ketika ada kecelakaan di jalan raya ya, misalkan mobil box bawa barang atau truk bawa angkutan yang isinya itu logistik atau isinya tuh bisa jadi mau dijual lagi. Kok ketika mobilnya keguling, kecelakaan, nggak ada itu yang bantu. Yang ada malah pada ngejarah. Apakah kelakuan masyarakat kita yang kayak gini ini bisa disebut sebagai korupsi? Atau ya mentalnya aja yang miskin? Jadi secara finansial ya, secara kemampuan, mereka tuh mampu. Wong motornya aja tadi ya, Vario terbaru, NMAX, Scoopy, ya, PCX. Mereka mampu, tapi mentalnya aja yang miskin. Belum lagi ya rumahnya tuh ya gede-gede, pekarangannya luas-luas, tapi ya ketika ada kecelakaan ya mereka jarah mobil orang. Sampai korbannya itu ada dompet di saku celananya hilang, ada handphone di saku celananya hilang. Ya ajaib nggak tuh? Ya itu tadi, maling tadi itu ya diawali dari mental miskin. Jadi nggak heran ya kalau pejabat-pejabat kita itu pada korupsi ya karena mentalnya tuh mental miskin. Padahal gajinya gede, puluhan juta, ratusan juta, seperti pejabat Pertamina kemarin ya, yang bisa-bisanya nyolong ya, padahal gajinya aja udah gede. Ya karena mentalnya itu miskin, nggak cukup ini duit segitu, dia akan terus kepingin uang yang lebih banyak lagi, padahal ya nggak menikmati. Lawang uangnya ada di bank ya, yang muter bank, yang menikmati bank, tapi koruptornya belum tentu juga menikmati. Ya ini nggak beda jauh ya sama rakyat Indonesia yang begitu itu, ngambilin jarah barang orang. Jadi kalau hadis di atas itu dulunya ya ditafsirkan sebagai umat Islam ini nantinya jadi pada kaya semua, makmur semua. Kayaknya nggak gitu deh. Boro-boro ya umat Islam ya jadi kaya raya ya, punya mental kaya aja nggak punya kita semua. Ya ini masalahnya simpel ya, banyak orang di negara kita ini sukanya nerima doang tapi nggak mau ngasih. Ada nggak rasa malu di diri kita untuk nerima pemberian orang? Kayaknya nggak ada ya. Contoh nyatanya lagi ya, itu kalau orang pinjam uang ya, maunya ya dapat uangnya aja, tapi kalau suruh ngembaliin ya belum tentu mau. Nah itu tadi, mental nerima tadi. Padahal udah jelas ya, akadnya itu adalah pinjam, yang artinya ya kamu kalau pinjam harus balikin. Jangan maunya nerima pemberian orang terus ya, tapi nggak ada tuh tanggung jawabnya buat ngembaliin. Nah ini yang namanya mental miskin. Padahal uangnya kalau didapat ya udah diterima nih, buat apa sih? Ternyata uangnya itu ya buat nggak jauh dari foya-foya ya, buat staycation, jalan-jalan, beli makanan mewah yang belum pernah mereka makan. Dan paling entah itu di pinjol, entah itu di paylater, itu buat apa? Buat upgrade handphone. Ya padahal di salah satu iklan di pinjol itu mereka bisa ngasih up to 80 juta. 80 juta loh ini, kamu bisa dapat uang 80 juta. Dan angan-angan tertingginya itu cuman upgrade handphone. Dan handphonenya yang di-upgrade itu ya paling nggak nyampe 3 juta. Mentok 5 juta lah, itu udah paling mahal Android ya. Nggak ada tuh kepikiran dapat 80 juta terus mereka upgrade Samsung S25 atau iPhone 16 gitu. Nggak ada loh. Yang dipikirkan ya upgrade handphone yang lebih baik, yang harganya pun cuman nggak sampai 10 juta. Padahal mereka terima duit 80 juta. Kecuali pinjem uang, itu memang kebutuhannya nggak punya handphone sama sekali, buat sekolah misalkan, buat Google Class, nggak punya handphone, nggak ada alat komunikasi. Ini masih masuk akal ya pakai paylater ya, karena nggak punya. Tapi kalau upgrade itu kan berarti sebelumnya sudah punya, dia pingin upgrade aja, pakai utang. Nah ini, ya inilah umat Islam di Indonesia. Apakah kayak gini ya? Padahal di Islam yang namanya utang itu harus dibayar pak. Nggak yakin ya orang-orang kayak gini nih Islam beneran, jangan-jangan cuma Islam KTP nih.
Karena apa? Kalau kalian Islam beneran, ngambil utang aja nggak berani loh. Nggak berani kalau nggak kuat bayarnya. Karena apa? Utangmu nanti di akhirat, ini buat orang Islam ya, utangmu itu nanti akan ditagih sama yang pemberi utang. Bayarnya pakai apa? Pakai pahalamu. Padahal yang namanya pahala besok di akhirat itu akan bener-bener kalian pegang erat-erat ya. Bener-bener kalian genggam, jangan sampai lepas. Bahkan anakmu minta itu nggak akan kamu kasih. Istrimu minta, nggak akan kamu kasih. Orang tuamu minta tolong dong selamatin aku dari neraka. Ya, bagi dong pahalanya. Nggak akan mau kalian. Karena takut sama neraka. Takut pahalanya hilang. Dan pahala kalian bisa hilang gara-gara harus bayar utang ke orang. Nah, konyol nggak? Ya mending di dunia dibayar pakai uang lah daripada di akhirat dibayar pakai pahala. Tapi ya konsep ini mayoritas orang Indonesia nggak ngerti, Pak. Terus apakah ini salah agamanya? Kalau kalian berpikir bahwa semua salah agamanya, dan kenapa orang Islam di Indonesia itu sejelek itu, ya orang-orang lupa nih bahwa agama itu cuma regulasi aja. Istilahnya kalau kalian beli mobil atau beli motor itu kan ada buku manual tuh. Agama itu ya hanya buku manual aja. Manusia sendirilah yang menentukan dia mau ngikutin buku manual tersebut dan nantinya ini dibayar pakai surga atau ya sakara PDW dan melanggar semua regulasi yang ada. Ya tentu semua itu ada konsekuensinya ya. Kalau di kendaraan kamu melanggar buku manual ya bisa aja mesinmu rusak atau bisa aja transmisimu yang rusak. Itu kalau di kendaraan. Tapi kalau di kita manusia nggak ngikutin buku manual ya konsekuensinya neraka, udah gitu aja. Dan hukuman teringan di neraka yaitu kamu akan ditusuk dari ujung kaki sampai ujung kepala, disate Pak, dan dibakarnya ini nggak pakai areng, dibakarnya pakai api neraka. Jadi ya pada intinya konten ini ya bisa dibilang konten curhat ya, dimana cari orang yang bener-bener miskin ya, bener-bener butuh, yang besok itu mereka nggak tahu nih mau makan apa nih. Itu ternyata nggak gampang loh Pak. Susah, bener-bener susah. Karena apa? Ya karena ketutup ini sama orang-orang miskin gadungan. Cosplay jadi orang miskin, bangga lagi jadi orang miskin. Dimiskinkan beneran di akhirat lah baru nangis-nangis di sana. Nggak lucu kan jadi orang Islam masuk surga sih ya masuk surga ya. Tapi di sana tuh nggak bisa tuh minta apa-apa sama Allah. Ya apa nggak ngenes tuh? By the way, yang Islamnya cuman KTP, emangnya masuk surga ya? Coba dong kalian yang tahu ilmunya tulis di kolom komentar ya.